Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, di mana Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kita, dan tentunya kita perlu mengisinya dengan rasa syukur dan mengisinya dengan membangun hidup kita untuk menyenangkan Dia lewat pertumbuhan rohani kita yang terus kita bangun untuk kemuliaan namanya. Kita akan kembali belajar dari kitab Matius tentang bagaimana sikap kita dan cara kita menegur. Karena kebenaran tentang teguran ini perlu kita pahami dan kita bangun menjadi gaya hidup kita. Karena teguran adalah bagian daripada kasih. Kasih Tuhan itu dinyatakan bukan hanya berkat-berkat jasmani yang seperti dipikirkan oleh banyak orang, tetapi Dia menyatakan, anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Jadi kasih Tuhan itu dinyatakan juga dalam bentuk teguran dan didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berharap bahwa hari-hari ini gereja memahami prinsip kebenaran ini dan menghidupinya dan mempraktekkan dalam kehidupan kita ini. Kita sama-sama tahu bahwa terkadang kita sungkan ketika kita dapati ada orang yang bersalah atau ada dosa di tengah-tengah komunitas kita. Kita tidak menegur, tetapi kita mendiamkan, kita menceritakan, menggosipkan, sehingga gereja selalu berada dalam perpecahan-perpecahan. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya sikap kita dan bagaimana cara kita mempraktekkan teguran ini. Karenanya di dalam Matius 18 ayat 15-17, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi, teguran ini tujuannya cuma satu, Bapak Ibu. Mendapatkan kembali orang itu. Jadi bukan malah niatnya mendapatkan, tapi waktu caranya salah, dia jadi terhilang. Tujuan daripada teguran adalah untuk mendapatkan orang itu kembali ke jalan Tuhan. Makanya teguran itu memberi kesehatan untuk iman. Teguran itu bisa menobatkan orang. Teguran itu membawa orang kembali kepada rencana Tuhan. Jadi caranya bagaimana? Harus dilakukan secara 4 mata. Lebih dulu secara pribadi. Sambil kita berjaga-jaga, kata kitab Galatia pasal 6 kemarin yang kita pelajari, bahwa apabila kedapatan seorang saudara kita bersalah atau berdosa, tegurlah dia. Tapi sambil kita berjaga-jaga. Karena kalau dia misalnya menolak, kita bisa terpancing emosi dan kedagingan kita. Kita pikir, oh saya mau bikin baik, kok dia seperti ini. Setelah 4 mata, kalau tidak bisa Bapak Ibu, dia menolak, mengelak apa yang dia lakukan. Ya, misalnya ada satu kasus, kita tegur, kita tidak jadi gosip. Lalu orang-orang yang memberitahu kepada kita, kita langsung samperin, ini orang yang bersalah. Kalau dia nggak mau, dia melawan, dia berkeras, dan itu bawa dampak pengaruh untuk komunitas kita. Ayat ini berkata, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi kita bukan hanya sekedar omong-omong, tetapi ada saksi, benar, kamu keliru, kamu salah, gak benar. Apa buktinya? 2-3 orang saksi. Makanya kalau saudara perhatikan di pengadilan, sebenarnya pengadilan itu menganut paham Alkitab. Terdakwa harus dipanggil, ada saksi-saksi dulu. Benar atau tidak? Ada saksi yang menguatkan, ada saksi yang membela, ada saksi yang justru memberatkan terdakwa ini. Karenanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14, kami juga menasehatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dalam 1 Timotius 5 ayat 19-20, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Perhatikan Bapak Ibu, jadi bahkan ketika kita ada tuduhan, ada perkara-perkara yang dinyatakan kepada kita, ayat ini berkata, Paulus bilang, perlu ada 2-3 orang saksi. Inilah cara Tuhan memainkan atau rule atau hukum Tuhan ketika kita
coba membawa orang datang kepada Tuhan dari dosanya. Dan memang ini kalau di perjanjian lama Bapak Ibu, biar kita sedikit belajar dari kitab Ulangan 17 ayat 2-7, apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jadi nggak boleh sembarangan Bapak Ibu, jangan sampai salah kaprah seperti kejadian-kejadian banyak terjadi. Orang yang tidak bersalah menjadi korban karena ada saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta. Yesus mengajarkan ini prinsipnya. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Haruslah mati dibunuh orang yang harus dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi proses Tuhan, cara Tuhan Bapak Ibu dalam mempraktekkan, melakukan prinsip kalau ada yang salah, 4 mata. Kalau nggak bisa, panggil 2-3 saksi. Jadi dari mulai perjanjian lama kita lihat sampai perjanjian baru, bahkan pengadilan kita mengadopsi, pengadilan dunia mengadopsi, begitu caranya. Jadi kalau ada kasus-kasus di dalam gereja, kita nggak boleh sembarangan, harus berjaga-jaga juga. Jangan sampai saksinya nggak benar, saksinya salah. Karena itu Alkitab mengajarkan yang pertama, apa yang kita lakukan? Tegur 4 mata. Kalau dia tidak mau, panggil 2-3 saksi. Tujuannya tetap sama, untuk membawa orang itu bertobat, membawa orang itu kembali kepada Tuhan. Berbeda dengan di perjanjian lama, hukumannya bisa hukuman mati kalau dia kedapatan jahat di mata Tuhan. Kiranya pembelajaran ini bisa menolong kita semua. Tuhan memberkati kita.